Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Azwar, Wakil Rektor 1 Yayan Curug, yang membidangi akademik dan pengembangan kelembagaan. Selamat datang pada Anda semua. Selamat bergabung di Yayan Curug. Semoga kedatangan Anda memberikan pencerahan dan suasana baru di Yayan Curug. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua orang tua dan keluarga yang sudah mempercayakan pendidikan anaknya di Yayan Curug. Semoga harapan dari Bapak Ibu itu tidak mengecewakan dan kami akan selalu memegang amanah itu. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan bidang akademik di Yayan Curug, bahwa Yayan Curug memiliki 3 fakultas dan program pasca sarjana. 3 fakultas tersebut adalah yang pertama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Fakultas ini membawahi 4 program studi. Kemudian Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam itu membawahi 4 program studi. Kemudian Fakultas Tarbiyah itu membawahi 9 program studi. Anda akan dididik pada 17 program studi. Kemudian nantinya Anda akan menuntut ilmu di program studi itu. Anda akan mendapatkan pelayanan akademik. Kemudian Anda juga akan dilibatkan di dalam berbagai kegiatan-kegiatan akademik. Nah, kemudian juga yang perlu disampaikan, selama Anda kuliah di Yayan Curug, Anda juga nantinya akan mendapatkan arahan bimbingan dari penasihat akademik. Penasihat akademik ini mulai dari Anda semester 1 sampai nantinya Anda tamat. Nantinya pada semester 8 itu nantinya Anda juga akan diberikan arahan akademik. Apakah itu berkaitan dengan mata kuliah yang akan diambil, kemudian permasalahan-permasalahan selama kuliah, kemudian juga termasuk permasalahan-permasalahan lain yang bisa dikonsultasikan dengan pembimbing akademik ini. Maka dikatakan bahwa pembimbing akademik itu adalah orang tua yang kedua yang ada di kampus. Jadi kalau orang tua pertamanya itu ada di rumah, di kampung, nah orang tua yang keduanya itu adalah pembimbing akademik atau penasihat akademik ini. Nah, untuk menyelesaikan satu strata pendidikan untuk S1 itu atau strata 1, Anda harus menyelesaikan 140 sampai 160 SKS, dan masing-masing prodi dan fakultas itu memiliki tagihan yang relatif berbeda. Tetapi yang jelas itu tidak akan lebih dari 160, dan rata-rata itu kurang dari 160. Dan Anda akan menyelesaikan SKS ini itu dalam jangka waktu 4 sampai 7 tahun. 4 tahun itu adalah batas minimal, sementara 7 tahun itu adalah batas maksimalnya. Artinya, kalau seandainya Anda tidak selesai pada tahun ke-7, berarti Anda itu nantinya akan DO atau dikeluarkan dari Yayan Curug. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga bahwa selama Anda kuliah di Yayan Curug, Anda nantinya harus mengikuti berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kompetensi atau skill-skill yang sudah dicanangkan sesuai dengan visi dan misi yang ada di Yayan Curug. Nah, untuk ini kita mengharapkan bahwa mahasiswa itu bisa memiliki 3 kompetensi. Kompetensi yang pertama itu adalah kompetensi akademik atau keilmuan. Kompetensi ini Anda akan peroleh melalui perkuliahan
sesuai dengan agihan-agihan SKS dan agihan mata kuliah yang dikeluarkan oleh program studi nantinya. Anda misalnya mengambil prodi PAI, Anda akan menjadi guru PAI. Anda mengambil misalnya seperti perbankan syariah, Anda akan menjadi ahli di dalam perbankan syariah. Dan itu akan sesuai dengan tupoksinya Anda bekerja di sana nantinya. Anda akan misalnya dari prodi komunikasi penyiaran Islam, Anda juga nantinya lebih banyak arahnya ke broadcast dan kemampuan-kemampuan yang lainnya. Nah, untuk potensi ini nantinya Anda akan dapatkan melalui perkuliahan yang sudah terjadwal, kemudian juga SKS-nya juga sudah ditentukan, kemudian juga waktunya juga sudah ditentukan, kapan Anda itu masuk, kemudian siapa dosennya, kemudian juga kapan mid semesternya, kapan ujian akhir semesternya, termasuk tugas-tugas dari masing-masing mata kuliah. Tetapi satu hal yang harus diingat, perbedaan kuliah dengan belajar di SMA. Kalau belajar di SMA, satu mata pelajaran itu merah, Anda masih tetap bisa dinyatakan naik kelas. Tetapi kalau kuliah Anda tidak seperti itu. Jadi kalau kuliah, kalau seandainya satu mata kuliah itu tidak lulus, kita sudah mengambil berkali-kali, kita nantinya tidak akan bisa di wisuda, atau kita tidak bisa mengambil mata kuliah di atasnya kalau mata kuliah itu merupakan mata kuliah prasyarat. Nah, kemudian kompetensi yang kedua itu adalah kompetensi keagamaan. Kompetensi keagamaan ini akan dibina oleh Ma'had Al-Jami'ah nantinya. Itu adalah Ma'had yang juga sekaligus pesantren kampus. Mereka sudah mendesain kurikulumnya, mereka juga sudah mengatur waktunya, mereka juga sudah menyediakan tenaga-tenaga yang cukup mumpuni di bidang keagamaan, sehingga nantinya Anda tatkala datang ke Yayan Curug, di samping Anda dibekali dengan potensi keahlian melalui mata kuliah keprodian, Anda juga akan digambleng dengan mata kuliah kompetensi keagamaan. Misalnya yang tadinya Anda itu tidak bisa baca tulis Al-Quran, mau tidak mau, senang tidak senang, suka tidak suka, Anda harus belajar baca tulis Al-Quran di Yayan Curug. Kenapa? Karena banyak kemampuan-kemampuan dasar yang melekat pada baca tulis Al-Quran ini. Banyak mata kuliah yang menjadi prasyarat baca tulis Al-Quran ini, sehingga nantinya kita bisa mengambil mata kuliah yang menjadi prasyarat itu. Misalnya salah satunya, Anda sebelum KKN terjun ke masyarakat, Anda harus dinyatakan lulus praktek ibadah. Nah, praktek ibadah itu apa saja? Baca tulis Al-Quran, kemudian juga praktek sholat, kemudian juga bisa menguasai kemampuan-kemampuan keagamaan yang lainnya, sehingga nantinya tatkala Anda terjun ke masyarakat dalam bentuk kuliah kerja nyata atau KKN itu, Anda betul-betul bisa berguna di tengah-tengah masyarakat itu. Anda bisa menjadi imam di masjid, Anda bisa menjadi khatib di masjid, Anda juga bisa terjun ke tengah-tengah masyarakat. Misalnya kalau ada orang meninggal, Anda bisa menyelenggarakan jenazah. Itu merupakan salah satu bentuk dari sekian banyak dari kompetensi keagamaan itu. Termasuk diantaranya, tatkala Anda mau ujian skripsi, Anda itu harus baca tulis Al-Quran, karena nantinya Anda akan berusaha menjadi orang-orang yang terbaik. Kemudian juga Anda dituntut untuk bisa baca tulis Al-Quran itu karena memang Anda adalah sarjana dari Yayan Curug. Walaupun secara gelar itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya lagi. Kalau dulu orang yang tamat dari tarbiyah atau pendidikan itu gelarnya SPDI, sekarang I-nya itu dihilangkan.
yang tinggal hanya SPD, sarjana pendidikan, sama dengan perguruan tinggi umum yang lainnya. Nah, demikian juga untuk fakultas syariah juga, yang mereka yang tamatan hukum tadinya SHI, ya kan? Kemudian dia sarjana hukum Islam, tetapi dengan keluarnya nomenklatur terakhir itu I-nya itu dihilangkan, yang tinggal hanya SH-nya. Jadi sama dengan perguruan tinggi umum yang lainnya. Nah, kompetensi yang ketiga itu adalah kompetensi entrepreneur atau kompetensi kewirausahaan. Kompetensi ini merupakan hal yang sangat penting yang kami rasa, bahwa Anda yang tamat dari perguruan tinggi Islam itu tidak kalah dibanding mereka-mereka yang tamat dari perguruan tinggi yang lain. Nah, kita sengaja membekali mahasiswa dengan entrepreneur ini agar mereka itu juga memiliki semangat juang, semangat berwirausaha, ya. Kemudian mereka itu memiliki keterampilan entrepreneur, ya. Jadi kalau misalnya mereka terjun ke masyarakat, 3 kompetensi ini mereka miliki dan mereka bisa hidup di tengah-tengah masyarakat. Kami yakin dan percaya bahwa semua kompetensi yang akan Anda dapatkan di Yayan Curug ini merupakan kompetensi-kompetensi penting yang sangat dibutuhkan untuk bisa hidup di tengah-tengah masyarakat. Banyak hal-hal lain yang berkaitan dengan akademik yang perlu Anda ketahui, tapi nanti sejalan dengan beriringnya waktu, Anda akan mendapatkan pencerahan-pencerahan, baik itu dari penasihat akademiknya, baik itu dari ketua prodinya, baik itu dari dekan dan wakil dekannya, baik itu misalnya dari L1 atau bagian administrasi kemahasiswaan, dan banyak lagi pihak-pihak yang memang semuanya ikut bertanggung jawab untuk kesuksesan studi Anda selama berada di Yayan Curug ini. Kami yakin dan percaya bahwa dengan kedatangan Anda itu bisa mewarnai Yayan Curug ini, bisa memberikan nuansa terindah dan tersendiri untuk pengembangan lembaga ini ke depan. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mempercayakan pendidikan anak-anaknya di Yayan Curug. Kami akan memegang teguh amanah itu. Kami akan mendidik dan akan menggambleng anak Bapak Ibu menjadi sarjana tamatan Yayan Curug dan mumpuni dengan 3 kompetensi ini. Selamat bergabung di Yayan Curug. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu, dan kami sangat berharap, dan mungkin kita semua sangat berharap, bahwa pertemuan daring ini itu secepatnya bisa diakhiri dan kita bisa bertemu langsung dalam setiap momen yang ada di Yayan Curug ini, apakah itu momen perkuliahan, ada momen-momen akademik yang sifatnya seperti seminar, seperti lokakarya dan lain-lain sebagainya, sehingga itu nantinya akan membangun kebersamaan, membangun dinamika, kemudian juga kita akan bersama-sama untuk mencerahkan, memajukan kampus ini menjadi kampus yang sangat baik, baik itu di mata masyarakat maupun di mata perguruan tinggi yang lain, kemudian juga dalam skop yang lebih luas secara global. Nah, kami sekali lagi itu juga berpesan, jangan ragu kuliah di Yayan Curug. Kemudian Yayan Curug ini tidak ada lagi yang perlu diragukan. Dari segi akreditasi institusi itu sudah B, jadi sejajar dengan perguruan tinggi yang lainnya, baik perguruan tinggi keagamaan maupun perguruan tinggi umum. Kemudian juga Anda belajar di Yayan Curug ini juga bisa menimba ilmu di perpustakaan Yayan Curug yang sudah terakreditasi A dengan sistem yang sangat modern, kemudian juga dengan jumlah buku yang cukup memadai, dan juga dilengkapi dengan buku-buku elektronik. Anda nantinya akan mendapatkan dan bisa membaca berbagai bahan dan literasi
dan itu bisa dijadikan untuk penunjang keberhasilan dan kecepatan studi Anda nantinya. Dan selamat bergabung di Yayan Curug, dan terima kasih atas kedatangannya. Kami tunggu kedatangan Ananda sekalian di Yayan Curug, dan kami sangat berharap kita bisa sama-sama membangun Yayan Curug ini sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sehingga Yayan Curug ini menjadi perguruan tinggi yang berkualitas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.